Bu, ibu masih ingin bertemu denganku, anak durhaka yang telah bersalah ini. Morris sudah pulang. Bibi Winnie, aku baru saja keluar. Syukurlah kamu sudah bebas. Selama 3 tahun ini, ibumu terus memikirkanmu. Menghadapi hal seperti ini, perselingkuhan istrimu bukan salahmu. Siapapun yang mengalaminya pasti akan emosional. 4 tahun terakhir ini, ibumu sangat menderita. Pria yang kau pukul itu adalah putra sulung keluarga Zulaiha. Keluarga Zulaiha adalah keluarga kaya raya paling ternama di Bandung. Akibat memukulnya, kau dipenjara 3 tahun. Belum lagi, ibumu juga harus membayar 200 juta rupiah untuk biaya pengobatannya. Jika uang tidak diberikan, selalu ada orang yang datang cari masalah dan mengganggu ibumu. Ibumu bahkan tak berani memberitahukan hal ini kepadamu. Apa? Rendahan. Cepat pulang dan temui ibumu. Cepat pulang dan jenguk ibumu. Ini Mas Botak. Bisakah engkau beri aku sedikit waktu lagi? Biarkan aku mengumpulkan beberapa botol lagi lalu menjualnya agar aku bisa mendapatkan 1.000 yuan untuk membayarmu. Ibu, putramu yang durhaka, Morris, sudah kembali. Morris. Morris, kau sudah kembali. Ibu, maafkan aku. Senang sekali bisa pulang. Senang sekali kau kembali. Kau belum makan kan? Aku akan segera membeli sedikit daging, membeli sedikit isian pangsit, lalu membuatkanmu pangsit kesukaanmu. Bu, aku tidak lapar. Aku tidak lapar. Mari kita masuk dulu. Pelan-pelan, Bu. Morris? Bu, ada apa dengan matamu? Tak apa. Mata ibu baik-baik saja. Ibu, katakan padaku. Begini, setiap hari ibu menatap fotomu dan terus menangis hingga entah sejak kapan ibu tak bisa melihat lagi. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Ibu tak apa, nak? Ini Ini salahku. Ibu tak apa. Ibu, maafkan aku, Bu. Ibu senang kau sudah kembali. Ibu sangat senang kau pulang. Ibu, kita masih berutang berapa pada keluarga Zulaiha? Aduh, rumah untuk menikah saat itu sudah terjual. Tapi aku masih berutang 150 juta rupiah pada keluarga Zulaiha. Saya pun berpikir untuk menagih uang di rumah Helen agar bisa melunasi utang itu. Mahar yang kutagih persis 150 juta rupiah. Namun ia menolak memberikannya. Tidak ada cara lain. Selama beberapa tahun aku terpaksa mencicil utang tersebut. Aduh, tapi kini masih banyak tersisa. Bu, aku tahu. Biar aku yang mengurusnya. Ibu tak perlu ikut campur. Morris, jangan cari masalah lagi. Kamu sudah kembali. Kita mulai hidup yang baru, hidup tenang dan damai. Demi kamu, ibu akan berusaha keras. Ibu juga akan menabung untuk mencarikanmu istri baru. Bu, siapa dia? Tidak apa-apa. Tetap di rumah. Jangan keluar. Nenek tua, bagaimana dengan uangnya? Botak, ini saja uangku. Ini untukmu. Tapi tolong, bisa kau sisakan 20.000 rupiah untukku. Anakku akan segera pulang, aku mau membuatkan pangsit untuknya. Cuma segini? Hah?
Hanya segini, kau kira bisa mengusirku? Botak, ini saja uangku. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Astaga, Bu, kalau tidak punya uang, carilah cara. Mengerti? Yo, bukankah ini orang yang memukul Tuan Zulaikha dengan batu bata dan dipenjara selama 3 tahun? silakan duduk. Ternyata sudah keluar. Keluarnya tepat waktu juga. Hari ini kan hari pernikahan pacarmu dengan Tuan Zulaikha. Sebagai mantan pacar, tidakkah kau ingin melihatnya? Apa katamu? Dasar pecundang. Hahaha. Kubilang wanita yang kau bela sampai di penjara, hari ini akan menikah dengan Tuan Besar Zulaikha. Pernikahannya diadakan di hotel mewah, kau tidak pergi melihatnya. Sangat mewah. Hahaha. Haryantoan, siapa wanita itu menikah sudah tidak ada hubungannya denganku. Tapi hari ini, kau memukul ibuku, aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf kepada ibuku. Apa katamu? Membuatku berlutut dan meminta maaf? Kawan-kawan, beri dia pelajaran. Kawan-kawan, beri dia pelajaran. Hajar dia, lalu kita lapor ke Denny. Mungkin dia akan memberi kita beberapa wanita. Morris, berhentilah berkelahi. Jangan berkelahi. Minta maaf kepada ibuku dan berlututlah. Maaf. Maaf. Pergi. Jika kau berani mengganggu ibuku lagi, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut. Ayo pergi. Pergi. Bu, ibu tak apa-apa. Mereka semua sudah pergi. Ibu tak apa-apa, nak. Jangan bertengkar lagi. Kamu baru pulang, kenapa memancing mereka? Cepat ambil uang itu. Itu uang yang ibu kumpulkan sedikit demi sedikit. Ibu mencarinya setiap hari kemana saja, memunguti botol-botol bekas, lalu menjualnya. Ibu, biar aku saja yang mencari uang mulai sekarang. Ibu dan ayah beristirahat saja. Aku akan cari cara menyembuhkan mata ibu. Ibu senang kau memikirkan itu. Ibu lega kau sudah pulang. Andai saja ibu tak mengkhawatirkanmu selama ini, ibu mungkin sudah lama tiada. Ibu, aku bantu ibu kembali ke kamar. Sebentar lagi aku akan menemui Helen. Uang maharnya harus dikembalikan. Aduh, siapa yang menyetir sembarangan begini? Kamulah yang menyeberang sembarangan. Aku kasih tahu, kamu sudah menabrakku, jadi kamu wajib ganti rugi. Baiklah, tak mau pergi ya. Tina, berhenti. Ayah, kenapa turun? Kita harus cepat ke rumah sakit. Jangan buang waktu di sini. Ini 10 juta rupiah. Ambil. Jangan cari masalah dengan kami. Kami sedang buru-buru. Tak perlu ke rumah sakit, sudah terlambat. Tunggu, jelaskan maksudmu. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Ayahmu mengalami serangan, cedera di paru-paru kiri. Dalam kurang dari 5 menit, ia akan sulit bernapas dan mati lemas. Bisa kau tiba di rumah sakit dalam 5 menit? Omong kosong, ayahku cuma masuk angin. Tina? Anak muda, bagaimana kau tahu paru-paru kiriku bermasalah? Aduh, sudah kukatakan kalian takkan paham, aku punya hal mendesak. Tak ada waktu untuk membuang waktu dengan kalian. Adik kecil. Karena kau bisa melihatnya, kau pasti bisa menyembuhkannya. Tolong selamatkan nyawaku. Apapun yang kau minta, berapapun harganya, akan kubayar. Ini kartu namaku. Kau Haryanto, Presidir Grup Haryanto. Benar. Kau beruntung bertemu denganku. Berdiri lurus, jangan bergerak.
Dasar rendahan, berani-beraninya kau memukul ayahku. Ada darah di paru-parunya. Membuangnya akan meringankan sakitnya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Tina, jangan lancang. Sekarang napasku terasa jauh lebih lega. Terima kasih banyak, adik kecil sudah menolongku. Tak perlu berterima kasih padaku. Kalau ingin berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Aku pernah mendengar tentang amalmu, sering berbuat baik, menyumbangkan lebih dari 10 sekolah dasar. Karena itulah, aku membantu. Kalau ingin berterima kasih, terima kasihlah pada dirimu sendiri. Aku sudah dengar soal kejadianmu. Yang kulakukan ini hanya hal sepele. Kaulah yang telah menyelamatkanku. Kebetulan, sekarang aku ingin mengajakmu ke Hotel Arya Duti untuk menunjukkan terima kasihku. Tak perlu, aku ada urusan penting. Sobat, kau harus menerima ucapan terima kasihku. Begini saja, setelah urusanku beres, aku akan mencarimu di Hotel Arya Duti. Baiklah, saat kau tiba, hubungi aku. Kenapa kau datang? Di mana Helen? Aku ingin menemuinya. Apa yang kau lakukan di sini? Putriku menikah hari ini. Kau, mantan narapidana, bawa sial ke sini. Untuk apa kau ke sini? Putriku menikah hari ini. Kau mantan napi bawa sial ke sini. Menikah. Dia menikah dengan siapa? Suruh dia keluar, jelaskan padaku. Apa maumu? Kau masuk tanpa izin. Helen, sebenarnya ada apa? Jelaskan padaku. Pergi, Morris. Aku sudah memilih menikah dengan Sandy. Ini keputusanmu sendiri? Ya, aku ingin hidup bergelimang harta. Kau tak mampu memberiku semua itu. Lagi pula kau mantan napi. Dirimu saja tak mampu kau biayai. Bagaimana kau mau menafkahiku? Oh ya, sebagai kenangan hubungan kita, ambil uangnya. Jangan pernah mencariku lagi. Kau bakal menyesal. Menikah dengan orang miskin sepertimu baru disebut menyesal. Oh, aku lupa hari ini kau bebas. Pas kali, mau datang ke pernikahanku dengan Helen? Hei, jangan pergi. Kau tak punya uang buat kasih amplop, tak masalah. Kau tak usah kasih. Nanti sisa makanan kami bisa kau makan sepuasnya. Oh iya, kami bakal menggelar pernikahan di hotel mewah. Coba pikirkan baik-baik, kalau kau tak datang makan, seumur hidupmu mungkin tak akan ada kesempatan lagi. Bodoh. Semua itu sudah pernah kucoba. Dapat barang bekas, apa yang mau disombongkan? Morris, apa yang kau omongkan? Siapa yang kau sebut barang bekas? Perilakumu itu bahkan tanganku tak pernah kau sentuh. Morris, jangan jadi anggur asam karena tak dapat dimakan. Dengan kelakuanmu itu, mana mungkin kuizinkan kau menyentuh putriku? Menantu, jangan dengarkan dia. Dia bicara omong kosong. Jelas-jelas dia ingin membuatmu kesal. Bibi, tenang saja. Saya tidak akan percaya. Percaya atau tidak terserah kau. Kubilang ya, jangan menyebarkan fitnah tentang istriku. Kalau tidak kau akan menyesal. Mulutku ada di tubuhku. Aku mau bicara apa saja terserah aku. Kau bisa apa? Justru kau yang harus hati-hati. Jangan sampai kehilangan nyawa, lalu tidak tahu kenapa. Kalau berani, coba saja. Jangan sampai kau berlutut memohon padaku nanti. Belum tentu siapa yang akan berlutut nanti. Kita lihat saja nanti. Menantu, waktunya sudah tiba. Kita abaikan saja orang miskin ini. Morris, aku tak menyangka kau benar-benar datang ke pernikahanku. Mau makan gratis ya? Hahaha. Hei, jangan pergi. Lihat betapa cantiknya mantan pacarmu. Tidak ada yang ingin kau katakan padanya. Mas Sandy,
Jangan pedulikan dia. Waktunya hampir tiba. Dasar kau, bisakah kau berhenti? Kau bahkan berani mengejarku sampai hotel. Lihat dirimu sendiri. Apa putriku akan tertarik padamu? Sadarlah, pergi sana. Jangan bikin masalah di sini. Kalian akan menyesalinya. Jangan pergi. Saya ingin melihat bagaimana kau akan menyesal. Kau mau ikut atau tidak, kau harus ikut. Tidak mau ikut pun kau harus ikut. Saya ingin sampah sepertimu melihat sendiri bagaimana pacarmu menikah denganku. Kau yakin ingin aku datang ke pernikahanmu? Ya, saya ingin kau melihatnya sendiri. Berani melawan saya. Kau tidak pantas. Baiklah. Jika aku datang, pernikahan kalian mungkin tidak akan terlaksana. Hahaha. Saya ingin lihat bagaimana kau bisa menggagalkan pernikahanku. Ada apa ribut-ribut di luar? Keluar dan lihat. Baik, Pak. Sekalian lihat apakah Tuan Morris sudah sampai. Pak Haryanto, ada pasangan yang sedang menikah di luar. Tuan muda Zulaikha, Sandi, dan Nona Helen dari keluarga Tionardi sedang mengadakan pernikahan di aula pesta lantai 1. Itu sebabnya sangat ramai. Dan saya melihat Tuan Morris juga ada di sana. Sepertinya sedang menghadiri pernikahan mereka. Apa Tuan Morris berteman dengan Tuan muda Zulaikha? Kalau begitu saya juga harus memberi ucapan selamat. Ayo. Pertama-tama selamat datang para tamu undangan di pernikahan saya dan istri saya. Di sini, saya ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada seseorang. Orang tersebut adalah Morris. Dia mantan pacar istri saya. Dia diam-diam dan sepenuh hati merawat istri saya selama 2 tahun. Kabarnya ia dipenjara selama 3 tahun. Dan hari ini ia baru bebas dan datang ke pernikahan kami. Saya sungguh tersentuh. Jadi, sebagai bentuk terima kasih kepada Morris atas perhatiannya pada istriku. Morris, katakan saja apa yang bisa kubantu. Kupikir dia mungkin akan menyingkirkan harga dirinya dan meminta Tuan muda Zulaikha mencarikannya pekerjaan. Hahaha. Perkataan Tuan muda Zulaikha itu jelas merendahkannya. Morris, aku pernah dengar tentang orang ini. Katanya ia dipenjara selama 3 tahun. Tuan muda Zulaikha, tak usah berterima kasih. Toh aku sudah cukup bersenang-senang dengan istrimu selama 2 tahun terakhir. Kalau kau menginginkannya, kuberikan saja padamu. Suami, dia merendahkanku. Sungguh pria tak berguna. Selama 2 tahun bersamanya, aku bahkan tak mengizinkannya menyentuhku. Dia cuma anjing yang bisa kupanggil lalu kusingkirkan sesuka hati. Morris, berani-beraninya kau menghina wanitaku di hari pernikahanku. Mau mati ya? Keamanan sini. Morris, kuberikan kau kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf. Kuberikan waktu 3 detik. Jika tak berlutut, kupatahkan kakimu, berlutut dan minta maaf. Bagaimana jika kuberikan kau 3 detik untuk berlutut dan meminta maaf padaku? Jika tak berlutut, mungkin kau takkan mendapat kesempatan lagi. Keamanan sini. Hajar dia. Aku yang bertanggung jawab. Hari ini ku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Tuan M. Wah, Pak Haryanto, kenapa Anda ke sini? Anda juga tak memberi kabar lebih dulu agar saya bisa menyambut Anda dengan anggur terbaik. Menyambut saya dengan anggur terbaik, aku tak berani minum anggurmu. Apa maksud Anda, Pak Haryanto? Mengapa tidak berani minum? Apa maksudmu? Pak Morris telah menyelamatkan hidup saya. Kau berani memaksanya berlutut minta maaf. Kau kira aku masih berani minum anggurmu? Pak Haryanto, apakah Anda salah paham? Bagaimana mungkin dia penyelamat hidup Anda? Benar Pak Haryanto, pecundang satu ini masuk penjara 3 tahun baru bebas hari ini. Diam. Berani menyinggung Pak Morris. Sepertinya keluarga Zulaikha sudah terlalu nyaman hidupnya. Kalau begitu, keluarga kami membatalkan seluruh kerja sama dengan keluarga Zulaikha. Dan kalian semua yang hadir di sini, siapapun yang masih memilih bermitra dengan keluarga Zulaikha, jangan pernah bekerja sama dengan keluarga saya. Pak Haryanto, Anda melakukan ini seolah ingin menghancurkan saya. Mengusik Pak Morris. Apakah keluarga Zulaikha masih pantas ada? Pak Morris,
Saya sudah menyiapkan jamuan untuk Anda di lantai atas sebagai sambutan. Menyambut saya silakan, tapi saya lebih suka makan dengan tenang. Makan di lantai atas. Kalau lantai bawah terlalu ribut, bisa-bisa saya hilang selera. Manajer Joko, kemarilah. Kembalikan uang resepsi pernikahannya, lalu usir semua orang di sini. Jangan ganggu saya dan Pak Morris saat makan. Baik, Pak. Kak Morris, aku berlutut padamu. Aku takkan berani menyinggungmu lagi. Di hadapan Pak Haryanto, tolong bantu aku memohon. Bolehkah? Oh, ya. Dan juga wanita kejam bernama Helen itu akan segera kutinggalkan dia. Bagaimana? Kesempatan berlutut di depanku tadi sudah kau buang. Soal Helen, apa hubungannya denganku? Tuan Morris. Tuan Morris, apakah hidangan ini cocok dengan selera Anda? Saya tidak rewel soal makanan. Makanan di meja ini, jika dibandingkan dengan yang di dalam, ibarat jamuan mewah. Tuan Morris, penyakit terpendam saya ini, bisakah disembuhkan? Penyakit terpendam Anda yang telah 20 tahun, bagi orang kebanyakan memang sukar disembuhkan. Namun saya bukan orang biasa. Waktu saya tinggal sedikit, selama 3 tahun ini, semua ilmu yang mesti kuajarkan telah kuserahkan padamu. Besok kau akan pergi dari sini. Sesudah aku wafat, engkau akan menjadi tabib kaisar terakhir Tiongkok. Naga muncul dari jurang, tabib kaisar tak boleh keluar. Ke-13 aula istana tabib kaisar akan tunduk pada perintahmu. Mulai kini, kaulah pemimpin istana tabib kaisar. Ingat, jangan nodai kejayaan istana tabib kaisar yang telah bertahan 1000 tahun. Baik. Pak Morris, selama Bapak bisa menyembuhkan penyakit saya, berapapun uang yang Bapak minta, akan saya bayar. Uang? Saya tak butuh. Jadi, apa yang Pak Morris inginkan? Saya tak menginginkan apapun. Anggap saja saya ingin bersahabat dengan Pak Haryanto. Hahaha, Pak Morris memang bukan orang biasa. Asalkan Bapak bisa menyembuhkan penyakit saya. Bapak adalah sahabat saya, Haryanto. Kalau ada yang berani mengganggu Bapak, mereka harus lihat dulu. Apakah saya, Haryanto, mengizinkannya? Ayah, beliau adalah Wakil Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Hari Emas, Sudirman. Saya mengundang beliau ke sini, supaya beliau bisa mengobati penyakit ayah. Tina, Pak Morris sudah bersedia mengobati saya. Kenapa kamu tidak bilang dulu pada saya? Tiba-tiba mengundang Tabib Sudirman ke sini. Bukankah ini membuang-buang waktu Tabib Sudirman? Tabib Sudirman, mohon maaf. Putri saya agak kurang sopan. Pak Haryanto, Anda terlalu segan. Bagaimana urusan Pak Morris? Nona Haryanto dalam perjalanan, beliau sudah memberitahu saya. Selama bertahun-tahun, banyak orang menipu atas nama pengobatan Tiongkok kami. Anda harus berhati-hati agar tak tertipu. Ayah, saya rasa Dr. Sudirman benar. Saya sudah menyelidiki Rudy, dia dulu bukan mahasiswa kedokteran, dan dia pernah dipenjara 3 tahun karena kasus pemukulan. Orang seperti itu pasti penipu dan bermasalah dengan kepribadiannya. Benar, aku belajar kedokteran di penjara. Nah, meski kau paham ilmu kedokteran, apakah kau punya izin praktik? Tidak. Haha, izin praktik saja tak punya. Berarti kau praktik ilegal. Kalau terjadi masalah, kau takkan sanggup menanggungnya. Saranku, sebaiknya kau pergi. Ayah, aku tahu ayah ingin lekas sembuh dan menstabilkan keluarga Haryanto yang tengah goyah, tapi kita juga harus memeriksa siapa orangnya, jangan sampai salah langkah. Begini Pak Morris, saya akan meminta Dr. Sudirman memeriksa saya terlebih dahulu. Bagaimana jika setelah itu saya menghubungi Anda? Tak masalah, saya tidak akan memaksa. Namun semua makanan ini, kalau kalian tidak menyantapnya, saya ingin membawanya pulang untuk ibu saya. Bagaimana? Tolong bungkuskan 1 porsi makanan dan minuman baru untuk Pak Morris.
Dokter Sudirman akan memeriksa ayahku. Makanannya juga sudah kau bungkus. Sekarang kau boleh pergi, kan? Ayah, ada apa ayah? Dokter Sudirman, tolong selamatkan dia. Nona Haryanto, minggir sebentar, biar saya periksa. Nona Haryanto, Pak Haryanto mengalami cedera limpa dan paru-paru akibat terlalu banyak bekerja. Penyakit kronis yang menumpuk seperti ini harus ditangani secara bertahap. Tapi, namun limpa dan paru-paru Pak Haryanto tampaknya sebelumnya pernah mengalami benturan, cederanya kian parah. Apakah sebelumnya ada orang lain yang pernah mengobati Pak Haryanto? Iya Morris. Sebelumnya dia memukul dada ayahku dengan satu pukulan. Ayahku langsung muntah darah. Dia bilang itu karena darah yang menggumpal, makanya dia melakukan itu. Ini sungguh keterlaluan. Paru-paru Pak Haryanto memang lemah. Bagaimana bisa dia menahan benturan sekeras itu? Morris, kau penipu. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Apa hakmu menyebutku penipu? Apa yang sudah kupalsukan dari keluargamu? Kalau bukan karena aku, ayahmu sudah menjadi mayat. Sungguh tidak masuk akal. Kau? Dokter Sudirman, kumohon, tolong selamatkan ayahku. Kumohon. Yang kau lakukan ini tidak menyelamatkannya, justru membahayakannya. Sebentar lagi Pak Haryanto akan sadar. Tapi itu hanya sekejap bagaikan kilat sebelum petir. Setelah itu badannya akan bergetar hebat. Fungsi paru-parunya akan gagal. Dan akhirnya meninggal karena sesak napas. Apa maksudmu? Kau meragukanku. Kau bisa aku punktur. Sedikit. Apa yang kau omongkan? Pergilah, ini bukan urusanmu. Oke, kau yang mengusirku, jangan nanti datang memohon padaku. Pak, Papa sudah sadar. Syukurlah, syukurlah. Papa, kenapa? Papa? Ayah, ada apa? Ayah? Pak Haryanto, saya juga tak tahu mengapa. Mengapa bisa begini? Bertanya Bertanya pada pada siapa? Seharusnya Seharusnya baik-baik baik-baik saja. Apa kau dokter? Ini. Nona Haryanto. Ini tidak mungkin. Lebih baik kita bawa Pak Haryanto ke rumah sakit. Saya juga tak sanggup. Kau anggap aku bodoh? Ayahku kini dalam kondisi seperti ini. Mana mungkin bertahan sampai rumah sakit? Kau harus menolongnya sekarang. Jika kau gagal menyelamatkannya, kau pun tak perlu hidup. Oh ya, Morris. Gejala ayahku persis seperti yang dikatakan Morris tadi. Aku harus mencarinya. Nona Haryanto. Dia pasti cuma kebetulan. Menurut saya, demi berjaga-jaga, lebih baik kita bawa Pak Haryanto. Diam. Membawa ayahku ke rumah sakit setidaknya makan waktu setengah jam. Takkan sempat, sekarang aku harus pergi memintanya. Hei Nona Haryanto, kenapa kau memanggil penipu ini lagi? Jika kau membiarkannya mengobati, itu akan sangat menunda perawatan terakhir Tuan Haryanto. Ini sungguh mengkhawatirkan. Diam. Kalau ayahku kenapa-napa, keluarga Haryanto tidak akan membiarkanmu lolos. Ada jarum perak. Kau harus bekerja sama baik-baik dengan Tuan Morris. Tidak cukup, ada jarum perak lagi. Terlalu sedikit. Aku masih punya 5 set jarum perak cadangan di kotak obatku. Cukup? 5 set seharusnya cukup, berikan padaku. Ini kali pertama aku melihat ada orang menggunakan begitu banyak jarum perak untuk aku punktur. Semua ini untukmu. Lihat saja bagaimana kau akan mengobatinya.
Baiklah, Ini. Mungkinkah ilmu pengobatan kuno yang telah lama hilang jarum 9 putaran? Ini. Bagaimana mungkin? Mana mungkin? Ayah? Ayah, kau sadar? Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku baik saja. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tabib Sudirman, apakah kau yang menolongku? Terima kasih banyak. Tabib Morris, kumohon jadikan aku muridmu. Apa yang terjadi? Ayah, Morrislah yang menyelamatkanmu. Tuan Morris, saya sungguh minta maaf. Sebelumnya saya salah paham tentang Anda. Saya tak menyangka Anda begitu dermawan, dan bahkan menyelamatkan nyawa saya untuk kali kedua. Mulai saat ini, Anda adalah penyelamat besar keluarga Haryanto. Apapun permintaan Anda, selama saya mampu, saya pasti akan memenuhinya. Pak Haryanto, ucapan terima kasih itu sudah saya terima. Menerima ucapan terima kasih apa? Nona Haryanto sudah menyerahkannya kepada saya. Ada apa, Nona Haryanto? Ada masalah? Jangan bilang kau berniat mengambil kembali hidangan yang sudah dibungkus itu. Kumohon, selamatkanlah ayahku. Sekarang kau merasa ku bisa menyelamatkan ayahmu, tak menganggapku penipu lagi. Maafkan aku. Kondisi penyakit ayahku memang persis seperti yang kau katakan. Kumohon, selamatkan ayahku. Jika kau dapat menyelamatkan ayahku, aku siap melakukan apa saja. Angkat kepalamu. Lumayan juga. Begini saja, kalau kamu mau jadi pacarku, aku akan menyelamatkan ayahmu. Lagi pula, siapa tahu dia calon mertuaku. Hah? Baiklah, asal kau berjanji menyelamatkan ayahku. Pak Haryanto, ada kertas dan pena. Saya punya. Silakan. Pak Haryanto, minumlah obat sesuai resep ini selama 1 minggu. Penyakit tersembunyimu akan terkendali, tapi untuk menyembuhkannya sepenuhnya, masih butuh 2 bahan lagi. Setelah kutemukan, aku akan datang ke rumahmu untuk mengobatimu. Pak Haryanto, istirahatlah yang cukup. Makanannya akan dingin. Kalau tidak dimakan, aku pulang dulu. Tuan Morris, tunggu. Anda telah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Jadi saya harus memberikan 2 hadiah terima kasih. Ini kartu kunci Villa PIK. Sudah lama kosong. Lagi pula tidak ada yang tinggal di sana. Jadi ku berikan padamu. Tuan Morris, terimalah. Baiklah, aku terima niat baikmu. Tabib Morris sungguh seperti leluhur yang hidup kembali. Aku harus memintanya untuk menerimaku sebagai muridnya. Morris, kamu kemana saja? Jangan sampai terjadi sesuatu lagi padamu. Morris, Aku Ibu, pulang. Ibu. kenapa Ibu keluar sendirian? Morris, jangan sampai terjadi sesuatu lagi padamu, Ibu takut. Ibu tidak melihatmu pulang, jadi Ibu ingin menjemputmu. Morris, Ibu, jangan bergerak. syukurlah kamu sudah pulang. Sekarang aku akan memberimu akupunktur untuk mengobati penyakitmu. Ibu, sekarang coba buka matamu. Ibu, bisakah Ibu melihat? Ibu, masih tidak bisa melihat. Ibu jangan khawatir. Aku belajar ilmu kedokteran selama beberapa tahun di penjara. Aku pasti akan menemukan cara untuk memulihkan mata Ibu. Morris, Ibu bisa melihatmu? Ibu bisa melihatmu. Syukurlah. Syukurlah, Bu. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan sukses di masa depan. Aku pasti akan menemukan menantu perempuan lagi untuk melayani Ibu. Nah, Ibu tidak mengharapkan kekayaan seumur hidup ini. Ibu hanya ingin kamu selalu sehat dan aman. Ibu sudah sangat senang. Ibu masih bisa melihatmu selagi Ibu masih hidup. Ibu sangat bahagia. Ibu benar-benar bahagia. Bu, sudahlah. Ayo kita pulang dulu. Hari ini teman saya mentraktir saya makan sebagai sambutan untuk saya. Makanannya dari restoran mewah. Saya lihat masih banyak sisa makanan.
Jadi saya membungkusnya untuk kita makan bersama di rumah. Rasanya lumayan enak. Bu, ibu sudah menderita separuh hidupmu. Separuh hidup ibu selanjutnya, saya pasti akan membuat ibu hidup dengan nyaman. Setelah makan, kita akan pindah rumah. Karena hari ini saya membantu teman, jadi dia punya rumah kosong, yang belum ditempati, dia pinjamkan ke kita. Di dalamnya sudah lengkap. Kita bisa langsung tinggal di sana. Apa ini tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Teman saya orang yang baik, dan lagi, saat saya tidak di rumah, saya khawatir orang jahat akan mengganggumu. Baiklah, ibu turuti kamu. Hahaha. Bu, baju-baju ini sudah usang. Bagaimana kalau dibuang saja? Besok aku belikan yang baru untuk ibu. Dibuang? Ngapain dibuang? Ini semua masih bisa dipakai. Kalian mau apa? Kami penghuni baru di sini. Apa buktinya? Kamu penghuni baru di sini? Ada, ini kartu kunci saya. Ini kan kartu kunci Villa Ika yang dibeli Tuan Haryanto. Kok bisa ada di tanganmu? Ini pemberian Pak Haryanto. Omong kosong, aku curiga ini kau curi. Atau kau temukan? Mana mungkin diberikan padamu. Jangan bergerak, aku akan menelepon. Morris, kompleks perumahan ini sangat mewah. Apa kamu salah tempat? Bagaimana kalau kita pergi saja? Bu, tidak apa-apa. Ini hanya pemeriksaan rutin. Sebentar lagi kita bisa masuk. Keamanan di PIK ini sangat ketat. Pik, kamu tidak bercanda, kan? Ini kan kompleks villa termewah di kota Medan. Morris, kenapa kamu di sini? Apa kamu pantas berada di tempat seperti ini? Saya penghuni di sini. Kenapa saya tidak boleh di sini? Haha, kamu mampu tinggal di sini? Rumah di sini, satu rumah saja harganya lebih dari 10 juta. Kamu mampu tinggal di sini. Kalau kamu mampu, kenapa aku tidak? Morris, aku tahu betul kemampuanmu. Hari ini kamu merusak pernikahanku, aku belum balas dendam padamu. Aku tidak menyangka kamu bisa menjilat keluarga Haryanto dan menjadi penyelamat Tuan Haryanto. Tapi lalu bagaimana? Ketua Jaya Abadi Zaki berhutang budi pada keluarga Zulaiha. Zaki, dia adalah bos dunia bawah tanah Malang. Selama dia menemui keluarga Haryanto, menurutmu keluarga Haryanto akan melindungimu dan menyinggung Zaki? Oh, sudah selesai. Bisa pergi. Satpam, ada apa ini? Nona, mereka bilang mereka pemilik PIK dan menunjukkan kunci villa. Kapten kami curiga kunci itu mereka temukan atau curi. Jadi pergi untuk memverifikasi. Liu, kau benar-benar payah. Membawa kunci villa, lalu mengaku sebagai pemiliknya. Kau pikir kau bodoh atau kau pikir orang lain bodoh? Kau tahu berapa harga villa di sini? Kau mampu membelinya. Ibumu yang pemulung itu 100 tahun pun dia tak akan mampu membelikanmu villa di sini. Cepat usir orang-orang ini, terutama pria ini. Dia mantan narapidana baru bebas hari ini. Jika dia diizinkan masuk, itu akan merusak reputasi kompleks perumahan ini. Pak, silakan pergi sekarang. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan tegas. Morris, cepatlah bawa ibumu yang buta dan pemulung itu pergi. Haruskah satpam yang turun tangan? Apa katamu? Apa kau mau memukulku? Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu masuk penjara lagi, percaya atau tidak? Lebih baik kita pergi. Ayo pergi. Morris, Pak Morris, kami baru saja menerima pemberitahuan dari atasan. Rumah ini memang milik Anda. Bagaimana kalau kami antar Anda masuk? Kapten, Anda tidak bercanda kan? Bagaimana mungkin dua orang seperti ini menjadi penghuni kita? Sialan, saya beritahu kamu, Pak Morris adalah penghuni baru villa nomor 1. Sekarang juga baris bersama saya. Seluruh petugas keamanan PIK, selamat datang Pak Morris di villa nomor 1. Bagaimana mungkin villa nomor 1 adalah villa termahal di PIK? Kamu bagaimana mungkin kamu? Jangan menilai seseorang dari masa lalunya. Kau pikir aku masih pria menyedihkan yang sama seperti 3 tahun lalu? Bu, ayo kita pergi. Morris, apa yang kau banggakan? Kau hanya anjing kecil di sisi Haryanto. Makanya kau bisa tinggal di rumah seperti itu. Tanpa Haryanto, kau bukan apa-apa di mataku.
Wah, rumah ini besar sekali. Bu, masih ada lantai atas. Benarkah? Wah, ini terlalu mewah. Aduh, aduh, teman seperti apa ini yang meminjamkan rumah seperti ini kepada kita? Itu. Bu, aku lihat dulu siapa yang datang. Nanti kujelaskan padamu. Ibu duduk dulu. Nona Haryanto, kenapa kau datang? Jangan panggil aku Nona Haryanto terus, sekarang aku kan pacarmu. Kau panggil saja aku Tina. Tina, sebenarnya hari itu aku bicara begitu. Hanya untuk menyulitkanmu saja. Tidak sungguh-sungguh. Lagi pula, Pak Haryanto sudah memberiku rumah sebesar ini. Ibuku juga sangat puas. Hutang budi sudah terbayar. Kenapa? Kau berniat meninggalkanku begitu saja? Bukan begitu. Lalu Nona Haryanto, bukan Tina. Ada perlu apa kau datang kemari? Aku baru saja dengar. Satpam mencurigaimu mencuri kunci dan menghentikanmu. Aku khawatir, jadi aku segera datang untuk melihat. Masalahnya sudah selesai. Tidak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang perlu kau bantu. Apa? Aku bilang pada ibuku bahwa rumah ini dipinjamkan oleh temanku. Kebetulan kau datang, tolong aku menghadapinya. Katakan saja rumah ini kau pinjamkan padaku. Kalau tidak, ibuku selalu khawatir aku melakukan sesuatu yang ilegal. Hanya ini, bisa. Kau bilang ini seperti bertemu orang tua, ya? Hahaha. Dia tidak benar-benar ingin menjadi pacarku, kan? Hei Morris, berhentilah bermimpi di siang bolong. Siapa aku, siapa dia? Halo Tante, saya Tina. Apakah nyaman tinggal di rumah ini? Tina, kau terlalu sopan. Lihat, kau meminjamkan rumah sebagus ini kepada Morris. Kami tidak tahu harus berkata apa untuk berterima kasih padamu. Tante, tidak masalah. Kalau bukan karenamu, kami mungkin seumur hidup tidak akan bisa tinggal di rumah sebagus ini. Jangan berkata seperti itu, Tante. Aduh, silakan duduk. Saya buatkan teh untukmu. Tidak perlu repot, Tante. Saya bisa sendiri. Bu, ini teman yang kukatakan yang ingin meminjam rumah kita, Tina. Tante. Aduh, Tina, kamu tidak hanya cantik, tetapi juga baik hati. Dalam hidup ini, siapapun yang menikahimu, sungguh beruntung 8 kali lipat. Hahaha, Tante. Saya tidak sebaik yang Tante katakan. Sebenarnya, saya juga pemarah. Morris juga merasakannya. Dan terakhir kali dia membentakku. Benarkah? Begini, Morris kami sebenarnya orang yang baik dan jujur. Jika dia berani menyakitimu nanti, katakan saja pada Tante, Tante akan memberinya pelajaran. Baik, Tante. Bu, hari sudah malam. Aku antar Tina pulang dulu ya. Ini, teman saya juga sudah datang. Ibu juga sudah bertemu dengannya. Sekarang ibu bisa tenang kan? Tenang, hahaha. Tina, aku antar kamu dulu. Baik, Bu. Kalau begitu saya pulang dulu. Lain kali saya akan datang mengunjungi Ibu lagi. Baiklah. Bu, ibu duduk saja. Ngomong-ngomong, Morris, kamu bilang terakhir kali penyakit ayahku membutuhkan 2 benda. 2 benda itu sebenarnya apa? Vermilion berusia 100 tahun dan kuas berusia 100 tahun. Vermilion tidak perlu dibicarakan. Tapi kenapa kuasnya harus berusia 100 tahun? Semua benda memiliki jiwa. Setelah usia tertentu, kuas-kuas ini akan memiliki sedikit spiritualitas. Ini berbeda dengan kuas biasa. Tapi vermilion dan kuas sepertinya tidak ada hubungannya dengan pengobatan, kan? Nanti kamu akan tahu. Besok, aku akan pergi ke pasar barang antik untuk melihat apakah aku bisa menemukan kuas dan vermilion yang memenuhi syarat. Baiklah, kalau ada kabar aku akan segera menghubungimu. Aku juga akan memperhatikannya nanti. Kalau begitu hari ini aku antar kamu sampai di sini saja. Baiklah, kamu tidak perlu sungkan. Lagi pula aku sekarang pacarmu. Tuan, Anda datang ke tempat yang tepat. Barang-barang di sini baru saja digali dari dalam tanah. Semuanya memiliki sejarah ribuan tahun. Beli saja salah satu, dijamin harganya akan berlipat ganda. Silakan pilih, Tuan.
Lihat apa yang Anda suka. Saya sedang butuh uang karena ada anggota keluarga yang sakit. Jadi saya ingin cepat menjual barang-barang ini. Anda punya selera yang bagus. Ini adalah lencana penjaga dari kerajaan Sriwijaya. Lihat pengerjaannya, lihat ukirannya. Sekilas terlihat seperti barang dari istana. Jika Anda suka, 20 juta rupiah saja. Barang-barang di depan ini semuanya terlihat suram. Gumpalan tanah yang tampak biasa ini ternyata memancarkan aura spiritual. Memang barang bagus. Tentu saja, semua barangku bagus. Kalau bukan karena ada orang sakit di rumahku, aku tidak akan menjualnya seharga 10 juta rupiah. Aduh, ini semua adalah barang kesayanganku. Orang tua ini pandai berakting. Hei Pak, sudahlah. Aku beli seharga 10 juta rupiah. Tidak apa-apa meskipun rugi. Anggap saja aku membantumu. Adik, kamu orang yang menyenangkan. Silakan scan. Hahaha, adik. Aku bilang dulu, barang-barangku tidak bisa dikembalikan, jadi jangan sampai kamu menyesal nanti, lalu datang untuk mengembalikan barang. Tenang saja, karena aku sudah membelinya, aku tidak akan mengembalikannya. Kalau rugi, ya sudah nasibku. Pak, baterai ini sepertinya cocok, berikan juga padaku. Ambil saja, ambil saja. Ini Pak, lihatlah. Baik-baik, sudah diterima, sudah diterima. Anak muda ini masih terlalu muda. Lihat, ada orang bodoh lagi yang tertipu. Membeli sepotong besi seharga 10.000 yuan. Benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkannya. Astaga, giok imperial. Wah, anak bodoh ini bisa kaya. Astaga, pemilik toko itu sangat rugi. Batu giok ini bagus, bisa dijadikan liontin untuk ibuku, untuk menangkal hawa dingin dan roh jahat. Dik, bolehkah kita bicarakan sesuatu? Jual saja padaku. Tidak dijual. Adik, apa kau salah paham? Batu giok ini milikku. Bagaimana bisa kau membawanya begitu saja? Milikmu? Ini jelas-jelas baru kubeli. Bagaimana bisa jadi milikmu? Banyak orang melihatnya. Yang kujual padamu adalah liontin itu. Bongkahan tanah ini tidak dijual. Kalian ini penipu. Kalian ini penipu, merampok secara terang-terangan. Kurangi omong kosongmu. Tinggalkan batu gioknya. Kau boleh pergi. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Sudah lama ku dengar jalan barang antik ini tempat yang kotor, penuh dengan penipuan, ternyata benar. Hari ini aku ingin lihat, apa yang bisa kau lakukan jika aku tidak menyerahkan batu giok ini. Kurangi omong kosongmu, bocah. Kau cari mati. Aduh, bengong saja kalian. Serang dia, bunuh dia, bunuh dia. Dasar bocah, kau berani membuat onar di jalan antik. Kau tahu ini wilayah siapa? Ini Jaya Abadi, di bawah perlindungan Tuan Zaki. Cepat beritahu keluargamu untuk menyiapkan pemakamanmu. Hahaha. Jaya Abadi? Bagaimana jika aku bilang aku tidak takut pada Jaya Abadi? Kau bisa apa? Siapa yang tidak takut pada Jaya Abadiku? Aduh, Tuan Zaki, Tuan Zaki. Tuan Zaki. Wah, Anda akhirnya datang. Bocah ini membuat onar di sini. Oh iya, dia juga merampas giok imperial yang seharusnya aku persembahkan untuk Anda. Aduh, barang itu benar-benar luar biasa. Anda pasti menyukainya. Dialah, bocah kurang ajar ini. Aduh.
Ketua Perkumpulan Keadilan Zaki memberi hormat kepada Tuan Pemimpin. Kau mengenalku? Tuan Pemimpin, meskipun bawahan ini tidak mengenal Anda, tetapi cincin Kaisar Tabib yang Anda kenakan. Cincin Kaisar Tabib ini saya kenal. Siapapun yang mengenakan cincin Kaisar Tabib, pastilah Tuan Pemimpin dari kelompok Kaisar Tabib kami. Dan perkumpulan keadilan kami adalah salah satu dari 13 aula kelompok Kaisar Tabib. Naga muncul dari jurang, cincin Kaisar Tabib muncul, ke-13 aula kelompok Kaisar Tabib semuanya mendengarkan perintahmu. Mulai sekarang, kaulah pemimpin kelompok Kaisar Tabib. Begitu, kebetulan sekali. Jalan barang antik ini kau yang kelola? Benar. Saya menghabiskan Rp10.000 di sini untuk mendapatkan barang murah. Pemilik toko ini merasa rugi dan ingin menggunakan cara paksa agar saya meninggalkan batu giok itu. Kekacauan seperti ini di jalan barang antik, bukankah seharusnya dibenahi? Di jalan barang antik ini sangat kacau. Apa tidak seharusnya ditertibkan? Ini. Maaf, Tuan Ketua. Anda tenang saja, nanti saya pasti akan menertibkannya dengan tegas. Kedepannya, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sudahlah. Serahkan saja urusan ini pada bawahanmu. Cari tempat, kita bicara. Baik Tuan, kebetulan ada kedai teh kecil di depan, kita ngobrol di sana saja. Silakan Tuan Ketua. Selesaikan. Silakan Tuan Ketua. Haha. Aduh. Kalau begitu saya perkenalkan diri dulu. Baik Tuan. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri. Baiklah. Nama saya Morris. Cincin Kaisar Medis ini diwariskan oleh guru saya kepada saya. Lalu, Tuan Ketua Lembaga yang terhormat. Ketika guru saya mewariskan cincin Kaisar Medis ini kepada saya, beliau sudah meninggal dunia. Tiga tahun yang lalu, Tuan Ketua Lembaga sudah meramalkan bahwa ajalnya sudah dekat. Beliau mengatakan bahwa beliau akan pergi untuk mencari ketua lembaga yang baru. Ketika suatu hari cincin Kaisar Medis muncul kembali, itu adalah hari pelantikan ketua lembaga yang baru. Ketua lembaga yang baru. Sudah 3 tahun berlalu. Pemimpin baru. 3 tahun. Selama 3 tahun ini, kami seperti anak yang meninggalkan rumah. Kami menderita. Pemimpin, apakah perlu saya beritahu 12 kepala aula lainnya tentang kabar Anda? Tidak perlu. Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pemimpin. Jadi, lebih baik kau jangan menyebarkan berita tentangku. Untuk panggilan saya, jangan panggil saya pemimpin lagi. Panggil saja saya Tuan Morris. Baik. Dan juga, bisakah kau matikan musik itu? Maaf ini. Untuk suasana. Sudah. Silakan lanjutkan. Ngomong-ngomong, Tuan Zaki. Aduh, Anda terlalu merendah. Panggil saja saya Zaki. Tidak, Zaki kecil juga boleh, haha. Baiklah, Zaki. Pasar barang antik di dekat sini, apakah ada tempat yang menjual barang asli? Kalau begitu Zaki, di sekitar pasar barang antik ini, ada tempat yang menjual barang asli. Pasar barang antik. Hahaha, memang ada satu toko. Pemilik toko ini adalah mantan pejabat provinsi yang sudah pensiun. Dia sangat suka mengoleksi barang antik. Bagaimana kalau kita lihat-lihat? Ayo kita lihat. Baiklah, Pak Morris, silakan. Akhirnya ada ketua umum. Hahaha. Pak Morris, silakan. Ini tempatnya. Pak Lagiman,
Tuan Zaki, Anda datang, sungguh tamu yang jarang datang. Tidak juga, haha. Panggil saja saya Zaki. Di hadapan Anda, saya tidak berani dipanggil Tuan. Hahaha. Tuan Zaki, pemuda ini terlihat asing, siapa dia? Beliau ini Pak Morris. Sengaja saya bawa beliau untuk bertemu Pak Tua Lagiman. Semoga Pak Tua Lagiman tidak keberatan. Silakan duduk. Silakan Pak Morris. Hahaha. Silakan duduk. Pak Tua Lagiman, silakan. Hahaha. Tuan Zaki, kedatangan Anda pasti ada tujuannya. Katakan saja kalau ada yang perlu dibantu. Selama saya bisa membantu. Kami tahu Pak Tua Lagiman sangat menyukai koleksi barang antik. Jadi, kami ingin bertanya, apakah Pak Tua Lagiman punya kuas 100 tahun? Yaitu kuas yang pernah digunakan oleh sastrawan besar zaman dahulu. Dan juga tinta vermilion yang terbuat dari darah hewan. Kuas 100 tahun? Hahaha, Pak Tua Lagiman, tenang saja. Kami tidak akan meminta barang Anda secara cuma-cuma. Selama Pak Tua Lagiman memilikinya, sebutkan saja harganya. Saya, Zaki, tidak akan menawar. Jangan bicara seperti itu. Hahaha. Jangan begitu. Selama aku punya, memberikannya padamu bukan masalah. Aku, orang tua ini, masih peduli dengan uang. Haha, iya. Pak Tua Lagiman, Anda tidak menganggap uang penting. Kuas sendiri pada dasarnya adalah barang habis pakai. Untuk menemukan kuas yang sudah digunakan, kemungkinannya hampir nol. Sedangkan untuk vermilion yang terbuat dari darah hewan, aku belum pernah mendengarnya. Namun, jika pergi ke kelenteng untuk mencari, mungkin ada. Lagi pula, para pendeta di kelenteng menggunakan kuas untuk menggambar jimat untuk mengusir roh jahat. Mereka mungkin memiliki kuas bekas. Aku sampai lupa soal itu. Kuas yang digunakan pendeta Tono untuk mengusir roh jahat dan menggambar jimat pasti memiliki spiritualitas, termasuk vermilion yang digunakan. Aku bisa langsung pergi ke kelenteng untuk mencarinya. Mengapa harus ke pasar barang antik ini untuk mencari? Pak Tua Lagiman, terima kasih atas pengingat Pak Tua Lagiman. Sama-sama, saya hanya mengatakannya saja. Pak Tua Lagiman, bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan singgasana naga ini? Singgasana naga ini? Anda juga melihat betapa istimewanya, kan? Ini kursi yang bagus. Dari kerajaan Sriwijaya, saya membelinya dengan harga mahal dari luar negeri. Dulu pernah diduduki oleh kaisar yang sebenarnya. Kursi yang bagus. Pak Tua Lagiman, saya sarankan Anda membakar singgasana naga ini. Dengan begitu Anda bisa hidup lebih lama. Apa maksudmu? Di usia yang begitu muda, apa kau mengutukku untuk mati? Hahaha, Pak Tua Lagiman, tenanglah. Pak Tua Lagiman, tenanglah. Tuan Morris mengatakan demikian. Tentu saja dia punya alasannya. Haha, Tuan Morris. Karena Anda telah melihat petunjuknya, katakan saja terus terang. Pak Tua Lagiman juga bukan orang luar. Hahaha. Jika kau tidak bisa menjelaskan petunjuknya hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Singgasana naga ini memang benda asli milik kaisar dan memang peninggalan kerajaan Sriwijaya. Sayang sekali, singgasana ini penuh dengan aura dendam. Jika tebakanku benar, kaisar saat itu meninggal di singgasana ini. Kalau tidak mungkin ada aura dendam sebesar ini. Alasan Pak Tua Lagiman bisa duduk begitu lama tanpa merasakan apa-apa karena tempat ini penuh dengan energi spiritual langit dan bumi. Ini adalah tempat yang mengikat untuk sementara waktu aura dendam di singgasana naga ditekan. Namun sekarang, aura dendam di singgasana ini benar-benar meluap-luap. Jika Anda tetap menyimpannya, dikhawatirkan hidup Anda tidak akan lama lagi. Apakah Anda tidak memperhatikan 9 kepala naga di singgasana ini? Sudah mulai menghitam. Nak, jangan mencoba menipuku. Kepala naga ini menghitam. Jelas karena oksidasi akibat usia yang sudah tua. Aura dendam meluap-luap. Kau benar-benar omong kosong. Tidak percaya? Ya sudah, tadinya. Karena kau sudah mengingatkan aku ingin menyelamatkanmu. Sayangnya kau tidak menghargainya. Meskipun sekarang kau terlihat baik-baik saja, nanti malam kau akan bermimpi buruk. Kau akan bermimpi dililit ular kobra. Dan akhirnya, mati lemas. Mimpi seperti itu sudah kau alami selama sebulan, kan? Tunggu dulu. Bagaimana?
Apa aku benar? Benar. Akhir-akhir ini aku terus diganggu mimpi buruk, dan setiap hari mimpi yang sama sangat menyiksa. Sudah lama mengganggu aku. Ular kobra dalam mimpimu itu adalah 9 naga di singgasana ini. Sekarang, 9 naga ini penuh dengan aura dendam, dan belum sepenuhnya berubah menjadi hitam. Jika 9 naga ini berubah menjadi hitam seluruhnya, bahkan Dewa Agung sekalipun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Kau harus menyelamatkanku. Bakar singgasana ini tidak bisa dibakar dengan api biasa, harus menggunakan uang kertas untuk membakar singgasana ini. Bakar sampai benar-benar bersih. Ini? Tidak adakah cara lain? Ini? Tidak ada cara lain? Ada. Saya bisa menyedot aura kebencian dari singgasana naga ini. Hanya perlu memusnahkan beberapa naga kebencian itu. Baik. Kalau begitu Tuan Morris, tolonglah. Kenapa aku harus membantumu? Menurutmu bukankah aku hanya seorang penipu? Tuan Morris, saya orang tua yang bodoh. Telah menyinggung Tuan Morris. Semoga Tuan Morris melupakan kesalahan masa lalu. Selamatkan hidupku. Tuan Morris, Pak Tua Lagiman juga tidak sengaja menyinggung, mohon Tuan Morris membantu. Nanti kita masih membutuhkan Pak Tua Lagiman. Jika ada yang bisa kubantu nanti, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Baiklah, kalau begitu aku akan memusnahkan naga-naga kebencian ini. Kalian berdua minggir. Hanya beberapa naga lemah yang terbentuk dari kebencian. Berani sekali mereka mengamuk. Baiklah, kebenciannya sudah menghilang. Terima kasih Tuan Morris atas pertolongan Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya. Hahaha, bagus. Jika Pak Tua Lagiman benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, gunakanlah koneksi Anda untuk membantu saya menemukan barang yang saya inginkan. Tenang saja. Saya pasti akan membantu Anda menemukan kuas ajaib dan vermilion. Saya akan segera memberitahu Anda jika ada kabar. Terima kasih sebelumnya Pak Lagiman. Hari sudah mulai malam, saya harus kembali. Zaki, ayo pergi. Tunggu sebentar. Tuan Morris, saya ingin mengadakan jamuan makan malam nanti sebagai tanda terima kasih. Maukah Anda meluangkan waktu untuk datang? Nanti kita lihat saja. Kalau saya ada waktu, saya akan datang. Bu, aku pulang. Wah, harum sekali Tante. Masakan Tante benar-benar enak. Hari ini aku mau makan nasi 1 mangkuk. Kalau kamu suka, datanglah setiap hari. Haha. Baik. Ayo duduk. Sudah pulang, cepet bantuin aku. Kenapa berdiri saja? Sini, duduk di sana. Tuangkan minumannya. Tina, coba masakan Tante enak atau tidak? Terima kasih Tante. Makan yang banyak ya? Enak. Kok kamu tiba-tiba datang? Kenapa bicara seperti itu? Tina dari pagi sudah bantu aku masak. Tidak sepertimu, pagi-pagi sudah tidak tahu pergi kemana keluyuran. Betul sekali. Oh ya Morris, nanti setelah makan siang, aku akan mengajakmu ke sebuah pesta. Nona Haryanto. Tidak masalah. Sore nanti, terserah kamu mau kemana. Bukan begitu, aku kok merasa dia anakmu yang sebenarnya. Apa aku ini anak pungut? Diam. Lihat Haryanto, dia menyewakan rumah sebagus ini kepada kita. Dia ada urusan, kamu bantu dia, kenapa? Betul-betul, nanti setelah makan siang, kamu ikut aku ke mall dulu, beli baju yang pas. Pesta yang akan kita hadiri nanti, tamunya semua orang penting, orang biasa tidak bisa masuk. Iya. Aku ikut kan? Makan dulu.
Ayo, makan yang banyak. Lain kali sering-sering main ke rumah tante ya. Iya. Oke, pakai yang ini saja, coba dulu. Kenapa? Mau aku yang memakaikannya? Bukan. Nona Haryanto yang lembut ini agak sedikit tidak terbiasa. Bahan yang ini juga lumayan bagus. Banyak yang pesan. Banyak. Ini semua pesanan pribadi kami. Bagus sekali. Pakai yang ini saja. Berapa harganya? Nona, setelan jas ini semua bermerek. Totalnya 30 juta. 30 juta. Bagaimana kalau tidak jadi saja? Aduh, gesek. Baik, Nona. Ini terlalu mewah. Mewah apanya? Dulu, pakaianmu terlalu sederhana. Kedepannya jangan berpakaian seperti itu lagi. Kalau tidak, orang lain akan menertawakanku. Penampilanku sederhana. Kenapa kau malah mempermalukan dirimu sendiri? Aku kan sudah bilang di depan umum kalau aku mau jadi pacarmu. Kau berpakaian sederhana. Bukankah ini mempermalukanku? Aduh, sudahlah. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku mau ke toilet. Tunggu aku di sini. Hey Helen, lihat deh, ada cowok ganteng. Dari belakang saja sudah mempesona. Jangan sampai hanya ganteng dari belakang saja. Tidak mungkin aku bisa merasakannya. Pasti ganteng. Helen, kau kan sudah punya Sandy, cowok ganteng ini serahkan saja pada Mas Ganteng. Sedang menunggu seseorang. Morris. Kau teman Helen Yuni kan? Ada perlu apa denganku? Bagaimana kau bisa ada di mall ini? Di sini mahal loh. Siapapun boleh datang ke mall ini. Kau bisa datang, kenapa aku tidak boleh? Morris, dengan kelakuanmu seperti ini, ibarat kodok memakai baju naga, kamu tetap saja tidak akan berubah menjadi naga. Entah dari mana kamu beli barang murahan ini, lalu datang ke sini untuk pamer dan mencari perhatian perempuan. Apakah dia bisa berubah menjadi naga atau tidak? Bukan urusan ayam sepertimu. Hapus kotoranmu sendiri. Jangan bicara sekasar itu. Jangan mentang-mentang kamu nona besar keluarga Haryanto. Kamu seenaknya menindas orang lain. Ku bilang hapus. Apa kau tidak dengar? Bagaimana kalau sekarang aku tampar kau 2 kali, Sandy? Beranikah kau mengadu padaku? Aku hapus. Biar aku yang hapus. Minggir, kau siapa berani menyentuh pacarku? Tolong lihat semuanya. Nona besar keluarga Haryanto menindas orang. Kau hanya mengandalkan kekuasaan dan kekayaanmu, lalu menindas orang biasa seperti kami. Tolong lihat semuanya. Nona Haryanto, kau tahu tidak, pacarku dekat dengan geng Jaya Abadi. Ku bilang hapus ya hapus. Haryanto Tina, kau berani memukulku karena mengandalkan keluargamu? Ku beritahu kau, pacarku dekat dengan ketua geng Jaya Abadi, Zaki, Tuan Zaki. Pacar saya dekat dengan ketua perkumpulan Jaya Abadi Zaki, Tuan Zaki. Saya bisa telepon dia sekarang untuk meminta keadilan bagi saya. Kau kenal Zaki? Tentu saja. Kau takut kan? Meskipun keluargamu, keluarga Haryanto adalah keluarga terpandang di Malang, tapi Tuan Zaki adalah raja dunia bawah tanah di Malang. Bahkan ayahmu pun harus memanggilnya Tuan Zaki, mengerti? Kalau sudah takut, biarkan aku menamparmu dan minta maaf padaku. Aku bisa minta maaf. Haha, minta maaf. Kalau begitu, aku akan memanggil Tuan Zaki kemari. Tunggu. Kenapa? Takut? Kalau takut, sodorkan wajahmu biar aku tampar. Tina, biarkan dia menelepon Zaki. Morris, keluarga Haryanto tidak mampu menyinggung Zaki. Dan aku dengar, Zaki berhutang budi pada keluarga Zulaikha. Tidak apa-apa. Percayalah padaku, hari ini siapapun tidak akan berani menyentuhmu sedikit pun. Hari ini, siapapun yang datang tidak akan berani menyentuhmu. Baiklah, kalian tunggu saja. Jangan ada yang pergi.
Pak Zaki, saya pacar Sandy, putra keluarga Zulaikha. Beberapa waktu lalu, kami makan malam bersama. Saya mengalami sedikit masalah di Malam Mangga 2. Bisakah Anda datang dan membantu saya menyelesaikannya? Baik, ya. Saya tunggu di sini. Kalian semua, hitung satu persatu, hari ini semua orang yang menyinggung saya akan hancur. Pak Zaki, dia benar-benar datang. Tina, kau pikir aku membohongimu? Pak Zaki, Anda harus mempertimbangkan keluarga Zulaikha dan tolong saya. Wanita ini mengandalkan statusnya sebagai putri tertua keluarga Haryanto menampar saya tanpa alasan. Dan dia, pria simpanannya, adalah penguntit yang pernah saya tolak. Mereka berdua berkomplot untuk menindas saya. Anda harus membela saya. Kenapa Anda memukul saya? Saya memang memukul wanita jahat sepertimu. Berani-beraninya kau menyinggung Nona Haryanto. Percaya atau tidak, aku tidak peduli dengan reputasi keluarga Zulaikhamu. Lihat apa? Cepat minta maaf kepada Nona Haryanto dan Tuan Morris. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Zulaikha mengurus jenazahmu. Nona Haryanto, maafkan saya salah. Dulu saya bodoh, saya benar-benar salah. Tolong maafkan saya. Dan juga Tuan Morris. Pak Morris, maafkan saya salah. Saya akan membersihkan kotorannya untuk Anda, tidak usah. Saya takut kamu mengotori sepatu saya. Pak Zaki, masalah sisanya serahkan kepada Anda. Kami ada urusan, jadi kami pergi dulu. Tenang saja Pak Morris, serahkan semuanya pada saya. Nona Haryanto ini, mungkinkah dia calon istri Tuan Besar? Menarik, haha. Morris, apa kau kenal Pak Zaki? Saya mana mungkin saya kenal Pak Zaki. Lalu aneh, mengapa dia membela kita dan aku merasa dia agak takut padamu? Kau terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Pak Zaki takut padaku? Bukankah kau dengar Pak Zaki bilang, dia punya hubungan baik dengan keluarga Haryanto? Mungkin dia membantumu karena ayahmu. Tapi aku belum pernah dengar ayahku punya hubungan baik dengannya. Mungkin karena kakekmu. Benarkah? Aku masih merasa agak aneh. Sudahlah, jangan dipikirkan. Oh iya, bukankah kau ingin mengajakku menghadiri pesta? Apa kita akan terlambat? Oh ya, kita tidak boleh terlambat ke pesta ini. Pesta ini diadakan oleh mantan gubernur provinsi. Tahukah kamu? Semua orang yang hadir adalah orang-orang penting di Malang. Aku membawamu ke pesta ini karena diadakan di hotel milik keluargaku. Yang lain harus punya undangan. Aku diam-diam membawamu masuk karena aku berharap kamu bisa bertemu dengan beberapa orang yang akan sangat membantu masa depanmu. Oh, siapa nama mantan gubernur provinsi itu? Sepertinya namanya Lagiman. Kami semua memanggilnya Pak Tua Lagiman. Aku benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang bisa diperkenalkan Pak Tua Lagiman dengan begitu meriah kepada orang-orang penting di Malang. Jika kamu bisa berkenalan dengan teman-teman Pak Tua Lagiman, mungkin di masa depan kamu bisa sukses dengan mudah. Ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Kalau begitu pegangan yang erat. Ganti bajumu dan ikut aku. Ayah, kita mau kemana? Aku akan membawamu ke sebuah pesta. Aku tidak mau pergi. Aku ada urusan sebentar lagi. Ayah pergi saja. Dasar kau anak tidak berguna. Kau tahu siapa yang mengadakan pesta ini? Tuan Lagiman. Semua orang penting di Malang pergi ke sana. Kali ini kau harus menunjukkan penampilan terbaikmu. Kedepannya bisnis keluarga Zulaikha akan diserahkan kepadamu. Jangan sampai kau merusaknya. Beri aku 1 menit. Cepat.
Kau tetap di sini, jangan membuat masalah. Yang datang kali ini bukan orang sembarangan. Ayah, aku tidak masuk. Aku sudah datang. Ayah tidak mengizinkanku masuk. Omong kosong. Pesta kali ini mengundang para kepala keluarga dan para pemimpin dari berbagai tingkat. Apa kualifikasimu? Kalau ayah tidak mengizinkanku masuk, untuk apa aku datang? Ini soal sikap, mengerti? Jaga di depan pintu untukku. Kalau nanti aku keluar dan tidak melihatmu, uang sakumu akan dipotong selama 6 bulan. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan kemana-mana. Tunggu di sini, aku akan mengurus sesuatu. Sebentar lagi kita masuk diam-diam dari pintu belakang. Wah, bukankah ini Morris? Tahu ini tempat apa? Apa kau pantas berada di sini? Kenapa aku tidak boleh datang ke pesta? Hei, semuanya lihat, seorang mantan narapidana. Berpakaian rapi datang ke pesta. Wah, sadar diri sedikit dong. Siapa orang ini? Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Dia mantan pacar-pacarku, pacaran 3 tahun, bahkan tidak pernah pegangan tangan. Lalu aku jebloskan ke penjara, dihukum 3 tahun, baru keluar beberapa hari yang lalu. Morris, pergi sana. Kau tidak berhak masuk ke sini. Saya tidak berkualifikasi. Apa kau punya? Kau berdiri di luar. Aku juga tidak melihat kau ingin masuk. Saya tidak masuk karena ada alasan. Ayah saya masuk, ahahaha. Ayahmu, mungkin sebentar lagi ayahmu akan diusir. Aduh Morris, jangan kau pikir kau sudah dekat dengan keluarga Haryanto, lalu meremehkan keluarga kami. Apa kau bisa mengusir ayahku hanya dengan satu kalimat? Kau harus tahu, pertemuan hari ini diadakan oleh Tuan Lagiman. Tuan Haryanto tidak punya pengaruh sebesar itu. Ahahaha. Morris, Sandy, apa yang kau lakukan di sini? Saya tentu saja datang untuk menghadiri pesta. Menghadiri pesta? Lalu kenapa kau tidak masuk? Apa kau tidak punya undangan jadi tidak diizinkan masuk? Kenapa kalau aku tidak masuk? Bukankah cukup ayahku saja yang masuk? Apa kalian punya undangan? Kalian masuk saja. Haha. Aku tidak akan memberitahumu. Morris, ikut aku. Hei, kalian tidak punya undangan. Masuk dari pintu belakang. Aku akan melaporkan kalian. Sandy, kau ini apa? Bodoh. Hotel Area Duty ini milik keluargaku. Aku mau masuk dari pintu manapun terserah aku. Bahkan jika aku melompat masuk dari jendela, itu bukan urusanmu. Kau peduli? Kalian berdua awasi dia untukku. Jika dia berani masuk dari pintu belakang, patahkan kakinya untukku. Semuanya, hari ini saya mengundang kalian semua. Pertama, bukan untuk menerima hadiah. Kedua, bukan untuk membicarakan urusan. Hanya saja, sekadar memperkenalkan seorang teman baru kepada kalian semua. Jadi, kalian semua jangan sungkan. Santai saja. Hahaha. Tuan Morris, kenapa belum sampai? Seharusnya sebentar lagi sampai. Ini pesan yang baru saja dikirim oleh Tuan Morris. Ini pesan dari Tuan Morris. Pantas saja Tuan Morris belum muncul juga. Ternyata begitu. Sepertinya aku kurang teliti. Silakan. Kepala keluarga Zulaikha. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Tuan Lagiman, Usir dia. Kita sembunyi di sini dulu, nanti kita keluar saat pestanya dimulai. Begitu, kita tidak akan mudah ditemukan. Bukankah lebih baik keluar dengan percaya diri karena kita sudah di sini? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Pergi sana. Pak Lagiman
Ini salah satu pelayan di hotel saya. Mungkin dia salah jalan dan sampai ke sini. Aduh, kau ini kenapa sih? Kok kau bisa ke sini? Kerja yang benar. Pergi sana. Tunggu dulu. Pak Morris, saya lalai. Lain kali saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Apa katamu? Kau bilang Pak Morris itu pelayan keluargamu. Iya. Morris, Pak Morris. Aku jadi bingung. Pak Morris adalah tamu penting yang saya undang hari ini. Kalian semua di sini hanya untuk menemani saja. Pak Lagiman, semoga saya tidak terlambat. Datang tepat waktu. Sama sekali tidak terlambat. Nona ini siapa? Ini putri saya, Tina. Dia teman baik Pak Morris. Hahaha, pahlawan dan wanita cantik, pasangan yang sempurna. Hahaha. Pak Morris, silakan duduk. Sudah lama menunggu Anda. Nona Haryanto, silakan duduk di sini. Nona Haryanto, silakan duduk. Pasangan muda ini harus duduk bersama. Pak Morris, gelas pertama ini saya harus menghormatimu dulu. Pak Tua Lagiman terlalu sopan. Hari ini saya harap semua orang di sini bisa minum sepuasnya dan kita bisa mengobrol lebih banyak. Baiklah. Terima kasih Pak Tua Lagiman. Nak, pulang. Ayah, bagaimana ayah bisa keluar? Apakah kita berdua bisa masuk sekarang? Masuk bagaimana? Aku sudah diusir? Ayah diusir? Ini bagaimana bisa terjadi? Mana aku tahu. Jangan mempermalukan diri di sini. Ikut aku pulang. Aduh, Morris benar-benar menebaknya. Menebaknya? Menebak apa? Saya baru saja bertemu Morris di pintu. Dia bilang kau pasti akan diusir. Dan kau ini. Maksudmu karena dia? Karena dia Tuan Lagiman mengusirku? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Morris itu siapa? Punya pengaruh sebesar itu? Hanya saja, mungkin kita terlalu banyak berpikir. Baiklah, ayo pulang bersamaku. Nanti pasti akan mencari waktu untuk meminta maaf kepada Tuan Lagiman. Kalau tidak, keluarga Zulaikha di Malang benar-benar akan sulit bergerak. Ayo pergi. Morris, bagaimana kau mengenal Tuan Lagiman? Sebelumnya, saya pergi ke pasar barang antik, bertemu dengan Tuan Lagiman, lalu membantunya melihat barang antik yang bermasalah. Dia mengadakan jamuan makan malam ini untuk berterima kasih padaku. Tak disangka kau juga mengerti barang antik. Kita baru kenal beberapa hari. Banyak yang ku tahu, kau hanya tidak tahu saja. Kalau begitu aku ingin lebih mengenalmu. Malam ini, aku ingin lebih dekat denganmu, bolehkah? Aduh, jangan bercanda. Ayo duduk, aku antar kamu pulang. Untung kita tinggal di kompleks yang sama. Kalau tidak, harus naik taksi pulang. Sudah malam begini, ibu pasti mengomel lagi. Laras, kebetulan Morris sudah pulang. Aku mau bicara sama dia soal Sinta. Ya sudah, aku tutup dulu ya. Bu, kok ibu belum tidur malam-malam begini? Tante Laras. Tante Laras yang mana? Itu loh, yang dulu sering menggendong kamu waktu kecil. Dia punya anak perempuan namanya Sinta. Dari kecil dia suka sekali sama kamu. Selalu bilang kalau besar nanti mau menikah sama kamu. Wah, cantik sekali gadis kecil ini. Sekarang sudah besar menjadi gadis yang sangat cantik. Kalau bukan Tina, ibu ingin sekali dia jadi menantu ibu. Oh, aku ingat Bu, ibu bicara apa sih? Aku selalu menganggap Sinta sebagai adikku. Kenapa Bibi Laras tiba-tiba menelepon ibu? Ada apa? Mereka dengar kita pindah rumah dan pindah ke PIK. Mereka pikir kita sudah sukses, haha. Makanya mereka ingin kita membantu mencarikan pekerjaan untuk putrinya. Dan juga selama kamu di dalam, mereka juga banyak membantu ibu. Oh, cuma itu. Baiklah, biar aku yang urus. Besok aku akan mengajak Sinta keluar. Ayo, sudah malam. Tidurlah.
Sinta, lama tidak bertemu. Kudengar setelah kau keluar, kau langsung mendekati putri keluarga Haryanto dan tinggal di villa besar di PIK. Kak Morris, kau memang hebat ya. Sebenarnya, Sinta, hubungan aku sama nona besar keluarga Haryanto itu cuma teman biasa. Ada perlu apa kau menemuiku? Begini, Bibi Laras bilang ke ibuku, kalau kau sedang kesulitan, dan dia minta aku untuk membantumu. Jadi aku. Ibuku benar-benar ikut campur. Urusanku bisa ku selesaikan sendiri. Tidak perlu bantuan pria sepertimu. Kenapa? Ada apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Halo Kak, ini barangin bulan kan? Aku segera ke sana. Maaf, aku sedikit tertahan. Bar angin bulan? Kenapa Sinta datang ke tempat seperti ini? Pak, apakah Anda sudah reservasi? Selamat malam, Pak. Apakah Anda sudah melakukan reservasi? Belum. Apakah ada wanita penghibur di sini yang bernama Sinta? Oh, dia baru beberapa hari di sini. Tapi dalam beberapa hari ini, dia sudah menjadi wanita penghibur paling populer di sini. Anda datang karena mendengar reputasinya kan? Tapi dia sudah ditaksir oleh bos kami. Sekarang dia sedang menemani bos kami minum di V66. Saya mengerti. Pesan saja ruang karaoke untuk saya. Baik, Pak. Jaga di pintu, jangan biarkan siapapun masuk. Hahaha, hei. Hahaha, hei hei. Hei, jangan takut, ayo yuk. Duduk lebih dekat. Ha. Hei. Ayo Nona, temani aku minum segelas. Hei. Bos, saya tidak bisa minum alkohol. Lama-lama juga terbiasa. Minum sekali, lain kali pasti bisa. Lama-lama jadi terbiasa. Minum sekali, lain kali pasti bisa. Ayo. Nona, saya dengar kamu punya banyak utang di luar, makanya jadi LC, ya? Iya, 1 juta. 1 juta. Memang banyak ya. Begini, asalkan kamu bisa menemani saya dengan baik malam ini, 1 juta ini, saya kasih ke kamu. Haha. Bos, saya hanya menemani minum, tidak menjual diri. Terlalu sedikit ya, kalau begitu. Saya belikan kamu 1 rumah lagi, nantinya bisa jadi sarang cinta kita. Nanti akan jadi sarang cinta kita. Tenang saja, aku tidak akan terlalu ikut campur urusan pribadimu. Sebulan ini, temani aku 4 atau 5 kali saja. Lagi pula, kondisi tubuhku saat ini juga tidak bisa sepenuhnya untuk urusan wanita kan. Ini jauh lebih baik daripada kamu jadi penari, jadi wanita penghibur, lalu para pria hidung belang itu menyentuhmu. Bos, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Lebih baik Anda cari orang lain saja. Sampai di sini masih pura-pura denganku. Kalau aku sudah menginginkanmu, tidak ada satupun yang bisa lolos. Sudah minum minuman dariku masih mau kabur. Kok bisa lari kemana? Hahaha. Aduh. 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 Sinta. Sinta. Bos. Kak Morris. Bos. Kau siapa, ha? Berani memukulku? Siapa kau? Dia adikku.
Aku tidak peduli dia adik siapa. Berani memukulku. Aku akan menghabisimu hari ini. Bos, Apa? Aduh. Apa yang kau lakukan? Sampah masyarakat sepertimu pantas mati. Mau apa kamu? Ku bilang jangan macam-macam. Kau tahu tempat ini di bawah perlindungan siapa? Pak Zaki. Pak Zaki. Kau tahu siapa Pak Zaki? Halo Pak Morris, Anda sudah sampai di mana? Saya di bar angin bulan. Anda ke bar angin bulan untuk apa? Membunuh orang. Pak Morris, siapa yang membuat Anda marah? Pak Morris, bar angin bulan itu milik si botak Joko. Dia selalu membayar uang perlindungan kepada aula persatuan kita. Begini saja, saya akan segera membawa orang ke sana. Pak Morris tidak perlu turun tangan sendiri. Baik. Sialan, siapa lagi yang kurang ajar ini? Pak Zaki. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Pak Zaki mengenalnya? Orang seperti ini. Pasti dia hanya berpura-pura. Ya, pasti dia hanya berpura-pura menakut-nakutiku. Mana mungkin Tuan Zaki mengenalnya orang seperti ini? Pasti dia hanya berpura-pura. Ya, pasti dia hanya berpura-pura menakut-nakutiku. Dasar bocah, berani-beraninya kau menyamar sebagai Tuan Besar Zaki. Di seluruh Malang, mana ada orang yang berani bicara seperti itu kepada Tuan Besar Zaki? Ku bilang padamu, menyamar sebagai Tuan Besar Zaki itu hukuman mati. bos, telepon Tuan Besar Zaki. Anak ini membuat onar. Minta Tuan Besar Zaki menghajarnya. Tidak perlu menelepon. Tuan Morris. Joko botak. Apa kau sudah besar kepala? Nyalimu juga ikut besar. Berani-beraninya kau menyinggung Tuan Morris. Kubilang padamu, bar angin bulanmu ini tidak perlu buka lagi. Kau juga tidak perlu melihat matahari esok. Kau tidak akan melihat matahari esok. Pak Morris. Pak Morris, maafkan saya Pak Morris, saya salah. Anda begitu murah hati, bisakah Anda memaafkan saya kali ini? Pak Morris, saya salah Pak Morris. Pak Morris. Kak Morris. Zaki, singkirkan dia. Mulai sekarang. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Baik. Aku kepanasan. Panas sekali. Aku kepanasan. Sinta, tenanglah. Sinta, kamu jangan salah paham.
Kamu tadi diberi obat oleh pemilik bar itu. Saya di dalam sana selama 3 tahun. Belajar sedikit ilmu medis. Tadi saya sedang memberi kamu akupuntur untuk menawar racunnya. Aku tahu, sebenarnya aku sedikit sadar. Tadi kamu juga tidak perlu memberiku penawarnya. Apa? Tidak apa-apa, dasar orang kaku. Kak Morris, bisakah kamu tidak memberitahu ibuku tentang hal ini? Jika dia tahu, dia akan sangat marah. Baik, aku tidak akan bilang. Sekarang aku punya hutang 200 juta rupiah. Jika aku tidak bekerja di tempat seperti itu, aku tidak akan bisa membayar uang ini. Jika aku tidak bisa membayar uang ini, mereka akan pergi menagih ibuku. Sisi, kenapa kamu bisa berhutang sebanyak itu? Saat aku kuliah, ku dengar kamu punya pacar. Aku juga cari pacar. Pacarku ingin memulai bisnis, jadi dia menggunakan identitasku untuk meminjam uang. Setelah aku pinjam uang, aku kehilangan kontak dengannya. Sudahlah, Sinta. Jangan menangis. Aku akan cari cara untuk uang ini. 100 juta rupiah sungguhan, kau mau pinjam dari Tina. Kalau kau pinjam darinya, aku tidak mau 200 juta rupiah ini. Mana mungkin? Bagaimana mungkin Nona Tina mau meminjamkanku uang sebanyak itu? Dan kau jangan terlalu khawatir. Nona Tina siapa? Aku siapa? Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Alasan dia membantuku, karena aku menyembuhkan penyakit ayahnya. Dan ayahnya memberiku biaya pengobatan yang sangat besar. Benarkah? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Baiklah, aku akan cari cara untuk uang ini. Kalau begitu, aku antar kau pulang. Adik kecil, bagaimana dengan uangnya? Kalau hari ini kau tidak membayar, silakan bawa barang-barangmu dari rumah ini. Aku tidak punya uang. Bisakah kau memberiku waktu beberapa hari lagi? Tidak punya uang? Tidak bisa kalau tidak punya uang. Hari ini harus dibayar. Atau ikut kami juga boleh. Kurasa penampilanmu ini cukup berharga. Uangnya akan kubayar untuknya. Jangan main kasar. Kau yang bayar, seluruh badanmu tidak lebih dari 400.000 rupiah. Kau mau bayar pakai aku. Kau tahu dia berutang berapa banyak pada kamu? 200 juta rupiah. 200 juta rupiah tidak cukup. Bagaimana bisa tidak cukup? Minggu lalu kau sudah bilang padaku, asal aku bayar 200 juta rupiah saja sudah cukup. Itu harga minggu lalu. Minggu ini 260 juta rupiah. Itu harga minggu lalu. Minggu ini 1.300.000 rupiah. Dalam 1 minggu bunganya sudah naik 300.000 rupiah. Ini perampokan terang-terangan. Kau pinjam uang kami minta bunga. Bukankah seharusnya? Bagaimana menurutmu? Baik, 1.300.000 rupiah akan kuberikan padamu. Kak Morris, apa kau benar-benar punya uang sebanyak itu? Kau yang akan membayar. Kau yakin kau punya uang? Kau tahu konsekuensi mempermainkan kamu. Aku bilang akan kubayar, pasti kubayar. Kalian ikut aku ke bank untuk ambil uang. Baiklah, aku menghargaimu sebagai pria sejati. Aku percaya padamu sekali. Sekarang ikut denganmu ke bank untuk mengambil uang. Sisi, kau pulang dulu. Aku akan segera kembali. Kak Morris. Tenang saja, aku tidak akan kenapa-napa. Naik mobil, jangan berlama-lama. Jangan main-main denganku, aku akan menunggumu di sini. Pak, jika ingin mengambil uang, Bapak bisa menggunakan ATM, jadi tidak perlu antre. Maaf, jumlah uang yang akan saya ambil agak banyak. Tidak bisa diambil melalui ATM. Kira-kira berapa banyak yang ingin Bapak ambil? 1 juta lebih. Morris? Kamu?
Ini aku, Linda. Oh, ternyata kamu hampir tidak kukenal. Ku dengar kamu di penjara. Kapan kamu keluar? Baru saja keluar. Ya ampun, aku ingat waktu SMA aku pernah mengejarmu. Ingat nggak waktu SMA aku pernah naksir kamu? Sekarang kalau dipikir-pikir, nyesel banget. Kalau dulu aku beneran jadi pacar kamu. Mungkin itu aib seumur hidup. Oh iya, kenalin, ini pacarku. Dia pemilik perusahaan. Asetnya puluhan miliar rupiah loh. Hari ini kami kesini mau bikin kartu. Nanti uangnya dia bakal aku yang kelola. Selamat ya, mendapatkan orang kaya. Pak, untuk pengambilan uang tunai dalam jumlah besar, perlu reservasi terlebih dahulu. Apakah Bapak sudah reservasi? Saya belum reservasi, karena ada keperluan mendesak. Jadi saya tidak reservasi. Bisakah dibantu? Buat apa kamu butuh 130 juta rupiah? Segitu mendesaknya? Dari penampilanmu sepertinya tidak punya uang sebanyak itu. Jangan-jangan cuma mau pamer, ya? Di kartu ini ada 2 miliar rupiah. Saya hanya ingin mengambil 2 miliar 600 juta rupiah. Bisakah dibantu? 2 miliar rupiah? Kamu kan mantan narapidana. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Meskipun ada 4 miliar rupiah, ini peraturan bank. Tidak bisa. Kartu ini, tunggu sebentar Pak, saya akan meminta izin manajer. Morris, kamu benar-benar punya 2 miliar rupiah lebih. Urusanmu? Morris, ku bilang ya, memalsukan instrumen keuangan itu ilegal. Kamu ini baru saja keluar dari penjara. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Jangan kira aku tidak tahu rumahmu ya. Masih tinggal di kompleks kumuh itu. Ibumu juga masih memulung setiap hari. Mana mungkin kamu punya 2 miliar rupiah lebih? Selamat siang, Pak. Saya manajer bank ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengambil 260 juta rupiah, tapi saya tidak membuat janji. Apa bisa diambil? Bisa. Hanya saja saat ini kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Saya akan segera mengirim orang untuk mengirimkan uang tunai dari tempat lain untuk Anda. Silakan Bapak istirahat di kantor saya dulu. Baik. Bagaimana bisa bank ini? Tidak perlu janji temu, bisa langsung ambil uang. Lagi pula dia itu mantan narapidana. Kalian tidak memeriksanya sama sekali, lalu langsung setuju. Kalau begitu saya juga mau ambil 200 juta rupiah. Kalau begitu, aku juga mau ambil 200 juta rupiah. Suami, kita juga mau ambil 200 juta rupiah. Di kartu saya juga ada 20 miliar rupiah. Saya juga mau ambil 200 juta rupiah. Tidak bisa ambil tanpa janji temu. Ada apa dengan bank kalian? Kenapa dia bisa ambil tanpa janji temu, sementara kami tidak bisa? Di kartu kami juga ada 20 miliar rupiah. Dengar tidak? Kartu pria ini adalah kartu khusus keluarga Haryanto. Kami hanya mengakui kartu, bukan orangnya. Apa kalian pikir kalian bisa dibandingkan dengan keluarga Haryanto? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya kartu khusus keluarga Haryanto? Pasti dicuri. Atau dipungut. Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan keluarga Haryanto? Tolong cepat, saya sedang terburu-buru. Kalian berdua keluar. Pak, silakan lewat sini. Ada apa ini? Apa hubungan temanmu dengan keluarga Haryanto? Aku belum pernah dengar dia punya hubungan dengan keluarga Haryanto. Kalau dia punya hubungan dengan keluarga Haryanto, dia nggak mungkin masuk penjara. Lagian, baru juga keluar beberapa hari. Nggak mungkin, dia pasti nggak ada hubungannya dengan keluarga Haryanto. Manajer bank itu benar-benar bodoh. Sudahlah. Gak usah peduli dia dapat uangnya dari mana. Kita pergi dulu saja. Ayo. Wah, ini kan Pak Jaya. Oh, ternyata Gani. Lagi ngapain di sini? Ada anak nakal yang utang uang sama kita. Lagi ambil uang di dalam. Oh, kalau begitu kamu tunggu saja. Aku masih ada urusan. Lain kali kalau ada waktu, kita minum bareng ya. Oke. Orang yang ngutang uang sama kalian itu namanya Morris? Morris? Ya. Namanya Morris.
Dia ngutang sama kita 260 juta rupiah lebih. Aduh, pantas saja anak itu. Hari ini ngotot mau ambil 260 juta rupiah itu. Ternyata ngutang uang orang, ditungguin orang di dalam. Haha, anak itu kenapa bisa ngutang sama kalian? Ah, ini pacar saya. Haha, karena ini pacar Pak Jaya, maka saya tidak akan menyembunyikannya darimu. Ada seorang wanita yang berutang pinjaman dengan bunga tinggi kepada kami. Anak ini bersikeras ikut campur untuk membantu membayar utangnya. Jadi, kami menahannya di sini. Haha. Utangnya pinjaman dengan bunga tinggi. Kalau begitu, kalian bisa meminta lebih banyak bunga. Anak itu punya 20 miliar rupiah di kartunya. 20 miliar rupiah. Anak ini sepertinya bukan orang kaya. Aduh, untuk apa aku membohongimu? Tadi di bank, dia sendiri yang mengatakannya. Nanti setelah dia mengambil 260 juta rupiah itu, kau akan tahu, apakah benar ada uang sebanyak itu di kartunya? Oke. Aduh, sudahlah. Ayo cepat pergi. Masih ada urusan. Aduh, terburu-buru sekali. Aku ingin lihat apakah Morris benar-benar bisa mengambil uang sebanyak itu. Nak, mana uangnya? Rp1.300.000, tidak kurang 1 sen pun, semua ada di sini. Bos. Bos, uangnya. Uangnya? Rp1.300.000 sepertinya tidak cukup. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Barusan salah hitung. Sekarang totalnya 2 juta rupiah. Bukankah kamu punya 10 juta rupiah? 2 juta rupiah ini bukan masalah besar bagimu. Masuk dan ambil lagi saja. Betul. Rp1.300.000 kalau kau tidak mau. Akan kutambah lagi. Jangan sentuh uang ini. Sekarang milikku. Habisi dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Aduh. Berani sentuh orangku. Cari mati kau. Kau berani sentuh aku anggota Naga Hitam, bosku Fadli. Pak Morris ada di Malang. Jaya Abadi kita bukan satu-satunya yang berkuasa. Ada juga organisasi luar bernama Naga Hitam yang selalu ingin merebut wilayah kekuasaan kita di Malang. Jadi jika bertemu orang-orang Naga Hitam di luar, Anda harus berhati-hati. Naga Hitam. Baik, aku mengerti. Tapi sebaiknya mereka berdoa agar tidak bertemu denganku. Kalau tidak, mereka yang harus berhati-hati. Saya anggota Naga Hitam. Bos, saya Fadli. Fadli, kalau kamu tidak bilang kamu anak buahnya, mungkin saya akan melepaskanmu. Sekarang kamu tidak punya kesempatan. Pergi. Tunggu saja kau. Tunggu saja. Lain kali berani mengganggu adik saya. Hukumannya bukan cuma patah kaki saja.